A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyam wal qiyam wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zainul wujud wa ala alihi khairi kulli mawjud wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in," kata baginda Rasulullah. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur umat aku tersebut antara 60 ataupun 70 tahun. Kalau kita bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, tentu umur umat baginda Rasulullah SAW jauh lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala titipkan nikmat umur kepada mereka umur ratusan tahun. Sehingga kalau kita bandingkan, mungkin jikalau umur mereka panjang, amal ibadah mereka lebih banyak. Akan tetapi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW hanya diberikan nikmat umur 60 ataupun 70 tahun. Mungkin amal ibadah kita lebih sedikit daripada amal ibadahnya umat-umat terdahulu. Akan tetapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, jangan sampai kita berkecil hati jikalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sedikit. Karena kenapa? Walaupun umur kita antara 70 60 tahun, akan tetapi amal ibadah kita bisa menyamai daripada amal ibadah umat-umat terdahulu. Kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada bulan suci Ramadan ini kita berharap agar kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana jikalau kita dapat bertemu, berjumpa, amal ibadah pada malam hari tersebut menyamai daripada malam Lailatul Qadar, maka insya Allah amal ibadah kita bagaikan beribadah 1000 bulan, yakni perkiraan sekitar 83 tahun. Lantas apakah kita mengetahui kapankah malam Lailatul Qadar tersebut? Saya ingin menyampaikan sebuah pendapat daripada Al-Imam Ghazali yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, menukil daripada perkataan Al-Imam Ghazali. Fa innaha tu'lam bil yaumil awal minasyahr, bahwa malam Lailatul Qadar tersebut dapat diketahui daripada hari pertama daripada bulan suci Ramadan. Maka beliau mengatakan, fa in kana awwaluhu yaumul ahad awil arbi'a, maka malam Lailatul Qadar tersebut insya Allah akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Yakni beliau mengatakan apabila hari pada bulan suci Ramadan tersebut dimulai pada hari Ahad ataupun hari Rabu, maka insya Allah malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumul Isnin, beliau mengatakan maka apabila puasa pada bulan suci Ramadan tersebut dimulai pada hari Senin, maka insya Allah malam Lailatul Qadar tersebut akan jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumus Sulasa awil Jum'ah, kata beliau, maka apabila puasa bulan Ramadan tersebut dimulai pada hari Selasa ataupun hari Jumat, maka insya Allah malam Lailatul Qadar tersebut akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Insya Allah kalau kita lihat masyaallah hadirin, pada tahun ini puasa kita dimulai pada hari Selasa. InsyaAllah kalau menurut kaidah beliau mengatakan yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Akan tetapi jangan sampai kita hanya mengkhususkan untuk beribadah pada malam 27 Ramadan tersebut, sehingga kita meninggalkan kesunahan daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu untuk kita menghidupkan, lebih bergiat lagi beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa in kana awwaluhu yaumul khamis, maka beliau mengatakan apabila puasa pada bulan suci Ramadan tersebut dimulai pada hari Kamis, maka insya Allah malam Lailatul Qadar tersebut akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa in kana awwaluhu yaumus sabt, maka apabila
puasa pada bulan Ramadan tersebut dimulai pada hari Sabtu, maka insya Allah malam Lailatul Qadar tersebut akan jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, berdasarkan dengan kaidah daripada Al-Imam Ghazali ini, dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan bahwa ketika beliau mencapai umur baligh, beliau tidak pernah terlewatkan daripada malam Lailatul Qadar. Yakni berdasarkan ijtihad beliau, berdasarkan pengalaman beliau, beliau selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mari kita hidupkan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ini. Terutama pada bulan suci Ramadan ini, 10 terakhir ini perbanyak kita amal ibadah agar kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Amal ibadah apa yang perlu kita lakukan? Amal ibadah apa saja yang kita bisa. Baik kayak itu dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jikalau kita kuat untuk memperbanyak solat, perbanyak kita solat, zikir, solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW menganjurkan kita agar kita iktikaf di dalam masjid 10 terakhir, karena Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf lebih lama lagi, beriktikaf pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan para ulama mengatakan juga, yaitu tingkatan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut berbeda-beda. Ada yang pertama, tingkatan yang pertama mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar secara penuh. Kemudian ada tingkatan yang paling tengah, kemudian ada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan apa? Yaitu mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar mulai dari salat Isya hingga salat subuh, dia melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tingkatan yang paling tengah, tingkatan apakah itu? Yaitu mereka hanya menghidupkan sebagian saja daripada malam Lailatul Qadar. Insyaallah dengan kita melaksanakan salat Isya, kemudian salat tarawih dan salat witir, kita termasuk daripada orang yang tengah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun tingkatan yang paling rendah, yaitu mereka hanya melaksanakan salat Isya berjamaah tepat waktu, kemudian juga dia melaksanakan salat subuh, Isya dan juga berjamaah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Terusus kita telah memasuki daripada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.